Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Juhdi Amin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hitobah. Yang saya hormati Mbak Antin selaku asisten dosen. Dan tidak lupa pula rekan-rekan seperjuangan yang tentu saja saya hormati dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangnya suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam mari senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Jadi, tema yang akan saya sampaikan adalah tentang bersyukur. Bersyukur adalah cara seseorang hamba berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Mensyukuri nikmat Allah merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, setiap muslim harus bersyukur dan meyakini karunia dari Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Keutamaan bersyukur dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrohmanirrohim. Wa izta'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum waliman kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baiklah rekan-rekanku sekalian, saya ada beberapa tips cara bersyukur. Yang pertama, senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu melafalkan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berbagi dan bersedekah dengan sesama. Dan yang terakhir, menjauhi diri dari segala jenis penyakit hati. Saya tahu bersyukur itu adalah hal yang mudah, tetapi masih banyak orang yang susah untuk bersyukur. Bahkan saya juga seringkali tidak bersyukur. Bersyukur itu banyak sekali macamnya, seperti bersyukur karena dikasih kehidupan, bersyukur diberi kesehatan, bersyukur bisa mempunyai banyak orang yang menyayangi kita, dan bersyukur mempunyai bentuk fisik dan lain-lainnya. Di sini kita ambil contoh mudahnya saja. Bersyukur dengan bentuk fisik yang Allah berikan kepada kita. Pasti masih banyak orang yang mempertanyakan, kenapa saya diciptakan begini? Kenapa bentuk fisik saya begini? Kenapa warna kulit saya hitam? Kenapa saya pendek? Kenapa saya inilah? Kenapa saya itulah? Dan masih banyak lagi. Apakah kalian tahu? Kita, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat indah dan sangat sempurna. Kita diberi oleh Allah akal yang bisa membantu kita untuk berpikir apa yang harus dan apa yang tidak. Begini saja.
Apakah penting memikirkan hal-hal yang membuat kita sakit? Tentu saja tidak. Tetapi orang-orang sering sekali memikirkan hal seperti itu. Kenapa demikian? Ya karena mereka tidak bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Mereka mau yang lebih, mereka ingin menjadi orang lain, dan mereka ingin menjadi orang yang menurut mereka itu sempurna. Sedangkan ada beberapa orang yang tidak sama. Mereka berbeda, tetapi si mereka-mereka itu mau menuntut agar terlihat sama, agar terlihat keren gitu, agar terlihat bagus, dan agar terlihat sempurna. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, Bismillahirrohmanirrohim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada surat At-Tin, Allah sudah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya dan seindah-indahnya rupa. Jauh lebih baik daripada hewan, jauh lebih baik daripada tumbuhan, dan juga telah dibekali akal. Allah saja sudah memberitahu bukan bahwa kita telah diciptakan dalam versi yang terbaik. Jadi, kenapa masih belum bisa bersyukur? Memang, saya tahu bersyukur itu sedikit susah, tetapi mari belajar buat menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmati dan jalani apa yang ada, jangan mencari hal yang bakal menjadi beban bagi diri sendiri. Jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jangan mementingkan perkataan orang yang bisa menyakiti hatimu. Anggap saja itu adalah motivasi. Ya, motivasi untuk menjadi versi yang lebih dan lebih baik lagi. Rekan-rekanku sekalian yang berbahagia, selanjutnya yaitu fisik. Fisik juga bukanlah penentu utama seorang hamba itu baik di mata Sang Pencipta. Begini saja. Yang pilihan pertama yaitu orang yang memiliki muka yang sangat bagus, cantik, mulus, tetapi hati, perilaku, dan ketakwaannya buruk. Beda halnya dengan pilihan yang kedua, dengan muka yang tidak terlalu bagus, tetapi hati, perilaku, serta ketakwaan yang baik, maka Allah akan lebih menyukai, bahkan Allah akan memilih pilihan yang kedua. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ala lita'arafu inna akramakum indallaha atqakum innallaha alaihim khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini memberitahu agar manusia saling mengenal, sehingga mereka memberi manfaat pada sesama. Perkenalan dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman, yang menjadi modal meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya, setiap manusia bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Lalu, tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Seperti firman Allah berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Wana khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi, wahai saudara-saudariku, mari perbanyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Mari perbanyak berzikir dan selalu mengingat Allah. Mari bersama-sama saling tolong-menolong. Mari bersama-sama belajar menjauhi diri dari penyakit hati. Mari belajar bodoh amat dengan orang-orang yang menjelekkan kita. Dan yang paling penting adalah kebahagiaan kalian semuanya. Jagalah itu agar hari-hari kalian menjadi lebih indah. Jangan lupa bersyukur ya semuanya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.